Jalan-jalan ke Kota Batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Ibu dosen dan rekan-rekan yang saya banggakan. Perkenalkan, kami di sini dari kelompok 8 akan mempresentasikan mengenai teori trait dan faktor. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 8. Yang pertama ada Yuda Cahya Aditya, yang kedua ada Ika Sucianti, yang ketiga ada Yukta Warokah, yang keempat ada Aidah Yasmeita, dan yang terakhir ada Priscilla Intan. Selanjutnya, mari rekan-rekan semua simak materi yang akan disampaikan oleh kelompok 8. The Big Five Theory. J. Weiss dan G. J. Weiss menyatakan bahwa Big Five adalah satu kepribadian yang dapat baik memprediksi dan menjelaskan perilaku. Suatu pendekatan yang digunakan dalam psikologi untuk melihat kepribadian manusia melalui trait yang tersusun dalam 5 buah domain kepribadian yang telah dibentuk dengan menggunakan analisis faktor. Tokoh-tokoh lahirnya Big Five teori adalah, yang pertama ada Lewis R. Goldberg, yang kedua ada Gordon Allport, yang ketiga ada Raymond Bernard Chattel, yang keempat ada Robert, dan yang terakhir ada Paul. The Big Five sering digambarkan sebagai kerangka yang bersifat universal untuk mengukur kepribadian individu secara komprehensif. Faktor kepribadian The Big Five merupakan salah satu pendekatan yang dianggap lebih sederhana dan deskriptif dalam menggambarkan kepribadian manusia. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang biografi Roger M. C. Cray dan Paul T. Costa Jr. Roger M. C. Cray lahir pada tanggal 20 April 1949 di Maryville, Missouri. M. C. Cray merupakan anak bungsu dari ketiga bersaudara dari pasangan Andre M. C. Cray alias Lane M. C. Cray. Nah, pada awalnya M. C. Cray berminat besar dapat ilmu pengetahuan dan matematika. Akan tetapi, ia memutuskan mempelajari filsafat di Michigan State University. Meskipun meraih beasiswa dari National Merit Scholar, ia tidak terlalu senang dengan sifat dasar filsafat yang tidak empiris dan terbuka atas jawaban apapun. Setelah meraih gelar sarjananya, M. C. Cray memutuskan untuk melanjutkan studinya di bidang psikologi Boston University, dan dengan bakat dan minatnya pada ilmu pengetahuan dan matematika, maka M. C. Cray menemukan ketertarikan kepada psikometri. Raymond jadi sangat tertarik pada analisis faktor untuk menemukan metode sederhana dalam mengidentifikasi sifat struktural yang ditemukan dalam kamus. Tahun 1960-an dan 1970-an, Walter Mischel sedang mempertanyakan gagasan bahwa sifat kepribadian benar-benar konsisten dan menyatakan bahwa situasi lebih penting dari apapun dibandingkan sifat kepribadian manapun. Meskipun Mischel telah merevisi pernyataannya setelah itu. Pada tahun 1999, M. C. Cray menyatakan bahwa M. C. Cray mengikuti program pasca sarjananya pada tahun-tahun setelah kritik Mischel terhadap sifat kepribadiannya. Karena baginya, sifat-sifat merupakan sesuatu yang nyata dan bertahan. Studi ini pada awalnya dilakukannya sendiri, diam-diam, dan tanpa banyak dukungan. Ternyata, pendekatan tersebut cukup sesuai dengan kepribadiannya yang cenderung diam dan introvert. Nah, selanjutnya ada penjelasan tentang biografi Paul T. Costa Jr. Paul T. Costa lahir di Franklin, New Hampshire pada tahun 1942. Beliau dan Robert M. C. Cray mulai berkolaborasi pada tahun 1976. Beliau menerima gelarnya pada sarjana psikologinya dari Universitas Clark and gelar dokter di Human Development Universitas Chicago. Itu posisi akademiknya di Harvard dan Universitas Massachusetts di Boston. Dia bergabung dengan NEA untuk meresmikan Stress and Coping Session. Tahun 1985 hingga 2009, ia merupakan kepala laboratorium kepribadian dan kognisi. Hingga sekarang laboratorium Behavioral Neuroscience. Minat penelitiannya termasuk pengembangan dewasa, penilaian kepribadian, dan penyakit
Heimer. Pencarian The Big Five. Pada awal kemunculannya, kelima faktor McCrae dan Costa tidak lebih dari sekedar klasifikasi atau sifat-sifat kepribadian. Pada akhir 1910-an, McCrae dan Costa mulai yakin bahwa mereka dan para ilmuwan lain telah menemukan struktur kepribadian yang cukup stabil. McCrae dan Costa menolak teori-teori terdahulu yang mereka anggap terlalu bergantung pada pengalaman klinis dan spekulasi pasif. Tahun 1910-an, perbedaan dari teori klasik dengan teori modern semakin terlihat jelas. Hal inilah yang menjadi dorongan McCrae dan Costa untuk menemukan teori alternatif yang lebih dari sekedar klasifikasi 5 faktor sifat-sifat kepribadian. Menurut McCrae dan Costa, pada tahun 1999, model tersebut dan temuan dari badan penelitian yang berasosiasi dengannya tidak membentuk suatu teori kepribadian. Sebuah teori mengorganisasikan temuan-temuan untuk dapat menghasilkan suatu cerita yang koheren, memfokuskan isu-isu dan fenomena-fenomena yang dapat dan harus dijelaskan. Teori 5 faktor memiliki 2 komponen, yakni komponen inti dan komponen sekunder. Komponen inti terdiri dari, yang pertama, kecenderungan dasar, yang kedua, karakteristik adaptasi, dan yang terakhir ada konsep diri. Komponen sekunder terdiri dari, yang pertama, dasar biologis, yang kedua, biografi objektif, dan yang terakhir ada pengaruh eksternal. Evaluasi teori The Big Five. Teori sifat kepribadian model 5 besar atau Big Five, personality traits. Model tersebut terdiri dari 5 dimensi, yaitu openness, conscientiousness, extraversion, liveliness, dan neuroticism. Secara ringkas dan supaya lebih mudah diingat, kita gunakan objek pertama pada masing-masing dimensi sehingga membentuk kata ocean. Asal-usul penyebut istilah Big Five tidak semata merujuk bahwa kepribadian individu hanya 5 jenis, namun istilah tersebut lebih kepada pengelompokan ciri dalam 5 kelompok besar saja. Selanjutnya disebut dimensi kepribadian. Hal tersebut disampaikan pada Ramdhani 2012. Terkait sikap kepribadian secara umum, para penelitian lebih banyak mengakui dan menerima istilah penamaan Five Factor Model of Personality. Menurut Pervin et al. 2010, istilah Big Five adalah pada penemuan di mana setiap faktor memasukkan trait yang lebih spesifik, sehingga dapat disimpulkan bahwa Big Five Personality atau Five Factor Model adalah suatu metode pendekatan yang selalu konsisten untuk penilaian kepribadian dalam individu melalui analisis faktor kata sifat, di mana kelima faktor tersebut diantaranya adalah extroversion, agreeableness, openness to express, neuroticism, dan conscientiousness. Penelitian ini, Big Five Personality Model, digunakan untuk mengukur kepribadian objek-objek penelitian. Penjelasan singkat terkait ocean itu, model ocean muncul dari analisis faktor kata sifat yang digunakan untuk menggambarkan kepribadian dan dari analisis faktor berbagai tes dan skala kepribadian setara. Pendekatan Big Five Personality terhadap kepribadian kebanyakan didasarkan pada penelitian daripada teori, atau dengan kata lain, merupakan suatu pendekatan induktif terhadap kepribadian yang berarti bahwa teori dihasilkan dari data sebagai menurut dari Friedman dan Scott Stack 2008. Ada 3 faktor, yaitu 1. Extraversion. Ekstraversi, dimensi kepribadian extraversion ini adalah kelompok individu yang selalu nyaman jika melakukan interaksi dengan orang lain. Yang kedua, agreeableness, mudah akur atau mudah bersepakat. Dimensi kepribadian agreeableness ini adalah individu yang cenderung lebih patuh dengan individu lainnya dan memiliki kepribadian yang ingin menghindari konflik. Yang ketiga, neuroticism, dimensi kepribadian neuroticism adalah individu yang cenderung mampu menahan tekanan atau stres. Baik, selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan teori.
Kelebihan teori. Menjelaskan bagaimana posisi warisan biologis dan pengalaman sosial, nature versus nurture, sekaligus dalam mempengaruhi kepribadian, sekaligus juga menjelaskan bagaimana kestabilan dan perubahan dalam kepribadian. Masalah mengenai nature versus nurture, stabilitas versus perubahan ini adalah hal yang klasik dalam bidang psikologi kepribadian. Jika dilihat dari teori yang mereka kemukakan, McCrae dan Costa mungkin cenderung mendukung prinsip warisan biologi sebagai pengaruh terkuat dalam kepribadian. Akan tetapi, teori yang mereka kemukakan memiliki potensi integratif yang patut dipertimbangkan, di mana teori mereka menghubungkan pandangan biologi sifat dan pengaruh lingkungan dengan variabel-variabel kepribadian yang dapat diamati dan juga dapat diperhatikan oleh orientasi teoritis lain. Teori yang mereka kemukakan tidak sekedar menggambarkan perbedaan individual saja, namun juga diperlakukan sebagai faktor penyebab yang mempengaruhi lintasan kehidupan semua orang. Dalam teori yang mereka kemukakan, setiap orang memiliki tingkatan tertentu dari tiap-tiap faktor 5 besar yang kemudian secara kausal mempengaruhi perkembangan puncak psikologis dan juga pengalaman hidupnya. Sehingga konstruk sifat seperti agreeableness tidak hanya menjadi dimensi perbedaan individual yang berlaku bagi populasi, tetapi juga sebagai basis kausal dari pola konsisten pemikiran dan juga perasaan. Selanjutnya ada kekurangan teori terkait bagaimana menghubungkan struktur kepribadian dan proses kepribadian. Jika dilihat dari bagan sistem yang mereka buat, panah yang mereka berikan hanya diberi label proses dinamis, tanpa ada penjelasan yang lebih lanjut. Ini bukan hanya karena proses dinamis yang belum tercapai, akan tetapi karena belum jelasnya tentang bagaimana bahkan dalam prinsip bagaimana proses itu dicapai secara keseluruhan. Selanjutnya, di sini ada kritik terhadap teori trait dan faktor. Teori trait dan faktor yang menarik dalam kesederhanaan dan kepraktisan. Sifat-sifat seperti minat dan kemampuan yang dianggap sebagian besar dipelajari daripada bawaan, mereka dapat berubah dari waktu ke waktu sebagai pembelajaran baru terjadi sewaktu-waktu. Karena teori sifat dan faktor mengasumsikan bahwa ada pekerjaan yang ideal untuk setiap orang, satu kritikan bahwa pandangan ini terlalu optimis. Meskipun mungkin ada pekerjaan di tempat yang hampir setiap orang berpotensi melakukan, ada banyak faktor lain yang membatasi pilihan masyarakat. Demikian, teori ini dapat dituduh mengabaikan rendahnya faktor-faktor seperti pilihan geografis, cacat, tingkat pekerjaan dan gaji, serta nilai-nilai pribadi dan kebutuhan dan sebagainya, menurut Thomason Timothy. Selain kritikan di atas, pendekatan ini terlalu menekankan pentingnya penghakiman individu, sementara penghakiman yang akurat dan kepekaan sangat penting. Itu hanya salah satu bagian dari proses konseling karir. Pendekatan ini juga telah dikritik karena mengabaikan pentingnya gender dan etnis dalam pilihan karir. Karena pendekatan ini merupakan tekanan penghakiman pribadi, perawatan perlu dilakukan untuk menghindari bias. Oleh karena itu, teori ini digunakan sebagai alat ukur terhadap siswa sebelum memilih pekerjaan. Adapun keputusan pekerjaan yang akan sepenuhnya diserahkan kepada siswa. Selanjutnya ada kesimpulan. Teori trait and faktor merupakan corak konseling yang lebih menekankan pemahaman diri pada testing psikologi dan penerapan pemahaman itu dalam memecahkan beraneka problem yang dihadapi, terutama menyangkut pilihan pekerjaan. Baik rekan-rekan semuanya, sekian materi presentasi yang dapat kelompok 8 sampaikan. Semoga dapat disimak dengan baik oleh rekan-rekan semuanya. Di Jakarta makan Indomie, makannya sambil menatap kota. Sekian presentasi dari kami, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.